Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi a'ana bifadlihi al-aqdam as-salikah wa anqadha birahmatihi an-nufusul al-halikah wa yassara man syaa lil yusra faraghiba fil akhirah. Ahmaduhu 'alal umuril ladzizati wasyaikah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu dzul izzati wal qahr wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qaimu bi amrihi sirran wa alaniyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbarakah ini kita bisa mengkaji sedikit atau membahas sedikit tentang perkara yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Maka pada kesempatan yang berbarakah ini kita akan sampaikan atau kita akan membahas tentang fi hukmil qiyam fi Ramadan. Fi hukmi qiyami Ramadan. Hukum tentang mendirikan atau menegakkan qiyam, menegakkan salat malam di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada hamba-Nya berbagai macam ibadah. Beragam macamnya. Agar kita bisa mengambil manfaat dari seluruh macam bentuk ibadah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah itu beragam dan bermacam-macam supaya kita tidaklah bosan dengan salah satu ibadah saja. Karena andai kata Allah Subhanahu wa taala hanya tetapkan bagi kita satu dari bentuk ibadah saja, misal sholat saja, niscaya kita akan merasa, ibadahnya kok itu saja. Sehingga apa? Kita akan muncul rasa bosan untuk mengerjakannya. Dan ketika sudah mulai muncul rasa bosan ini, maka akan berlanjut pada kita mulai malas untuk mengerjakan dan akan sampai pada meninggalkan amalan tersebut. Fayatruku al-amala fayashqal wahidu minhum wa yakhib. Maka apabila ketika seseorang telah mulai meninggalkan amal yang telah Allah perintahkan, maka dia akan menjadi orang-orang yang paling sengsara. Sengsara hatinya di dunia, sengsara pula nanti di akhirat. Maka hanya dengan ibadah, hanya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan merasakan kebahagiaan. Karena ketaatan itu akan membuahkan ketenangan, ketentraman, kenikmatan hati. Dan di antara amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ada yang wajib, ada yang mustahab. Adapun perkara yang wajib, maka kita tidak boleh untuk menambah atau mengurangnya. Maka kita mencukupkan dengan apa yang telah Allah perintahkan. Dan adapun dari perintah-perintah ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang mustahab, maka perintah ini adalah Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan supaya bisa menyempurnakan ketaatan kita, ibadah-ibadah dari ibadah-ibadah yang fardu, dari ibadah-ibadah yang wajib. Maka di antara bentuk perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan adalah salat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala jadikan salat yang 5 waktu setara dengan 50 salat di dalam timbangan ketika di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensunnahkan, menjadikan amalan sunnah yang serupa dengan salat sebagai bentuk meningkatkan tambahan kualitas
dari salat-salat yang fardu tersebut, atau untuk menambal kekurangan, kesalahan yang kita lakukan manakala kita mengerjakan salat-salat yang wajib tersebut. Kemudian di antara bentuk ibadah yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat rawatib. Salat rawatib yang mengiringi salat-salat fardu. Dan juga 2 rakaat sebelum salat fajar. Yaitu 2 rakaat sebelum salat fajar, kemudian 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Ini diantara salat sunnah yang menyertai salat fardu atau salat nafilah yang disebut dengan salat rawatib. Dan di antara bentuk salat sunnah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah salatul lail, yaitu qiyam al-lail, salat malam. Yang dengan salat malam ini Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-Nya yang menegakkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaannya bagi hamba-hambanya yang dengan ikhlas, dengan jujur, dengan penuh keimanan dia menegakkan malam-malamnya dengan melakukan salat malam. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Dan orang-orang yang beriman ketika mereka datang waktu malam, mereka sujud dan berdiri hanya untuk Rabb-Nya. Memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala sujud dan berdirinya, yaitu mereka menghidupkan malam-malamnya dengan melakukan qiyamul lail, dengan melakukan salat tahajud. Dan Nabi SAW katakan, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baik salat sesudah salat yang fardu, sesudah salat yang 5 waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan adalah salat malam. Adalah salat malam. Maka hadis yang mulia ini menganjurkan kepada kita dan memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa mengiringi salat-salat yang fardu yang Allah telah perintahkan, yang Allah telah wajibkan kepada kita, agar kita mengiringnya dengan salat-salat yang sunnah. Dan di antaranya di sini adalah salat malam. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menganjurkan kita untuk menghidupkan malam kita dengan salat. Di mana pada saat tersebut manusia banyak yang disibukkan dengan ranjangnya. Mereka sibuk dengan atau terlelap dengan tidurnya. Yang dengan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya dengan keselamatan. Dan di antara bentuk salat malam yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah al-witr. Salat witir. Karena salat witir ini adalah salat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya di waktu malam. Di waktu malam. Dan salat witir aqalluhu rak'atun. Yang paling sedikit adalah dengan mengerjakannya 1 rakaat saja. Wa aktsaruhu 11 rak'ah. Dan salat witir yang paling banyak adalah dengan sebanyak 11 rakaat. Dan perintah untuk mengerjakan salat witir dengan 1 rakaat itu sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i. Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yutira biwahidatin falyaf'al. Siapa yang dia hatinya lebih mudah dan
memudahkan dia, senang baginya untuk melakukan witir 1 rakaat, maka hendaknya dia mengerjakannya dan tidak meninggalkannya. Maka ini sebagai dalil bahwasanya salat witir yang paling ringan, yang paling sedikit adalah dengan satu rakaat. Dan hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasa'i. Kemudian boleh juga mengerjakan salat witir dengan 3. Yang itu sebagaimana Nabi SAW katakan dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i. Nabi SAW katakan, man ahabba an yutira bi 3 falyaf'al. Dilanjutkan hadis tadi. Kemudian siapa yang dia senang, merasa mudah, merasa senang dia untuk mengerjakan salat witir dengan 3 rakaat, maka hendaknya dia mengerjakannya. Fa in ahabba saradaha bi salamin wahidin. Maka kalau dia menghendaki, dia mencukupkan dengan 1 salam. 3 rakaat dengan 1 salam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi bahwasanya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu autara bi 3 raka'atin lam yusallim illa fi akhirihinna. Di mana Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu melakukan salat witir dengan 3 rakaat yang beliau tidaklah salam kecuali pada akhirnya. Jadi langsung 3 rakaat tanpa duduk, langsung ditutup di rakaat terakhir dengan tasyahud akhir. Dan kalaupun dia mau menghendaki, wa in ahabba shalla rak'ataini wa sallama thumma shalla ats-tsalitsah. Kalau dia mau, dia kerjakan dengan 2 rakaat tasyahud, salam, kemudian dilanjutkan lagi 1 rakaat, kemudian tasyahud lagi dan salam. Dan ini sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yusallimu baina rak'ataini wa rak'ati fil witri hatta kana ya'muru bi ba'di hajatihi. Jadi sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengerjakan salat witir dengan 3 rakaat, 2 rakaat salam dan ditambah 1 rakaat salam. Ini untuk kaifiyah tata cara salat witir dengan 3 rakaat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat witir juga bisa dengan 5 rakaat. Salat witir bisa dikerjakan dengan 5 rakaat. Yang untuk 5 rakaat ini tidaklah dikerjakan melainkan ditutup pada rakaat terakhir. Setelah 5 rakaat ditutup dengan 1 kali tasyahud dan salam. Itu untuk yang 5 rakaat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat malam dengan 13 rakaat. 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Yang di 13 rakaat ini Nabi SAW mengerjakan salat witirnya dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihinna. Yang Nabi SAW ketika mengerjakan salat witir dengan 5 rakaat, beliau tidak duduk tasyahud akhir ditutup dengan salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian juga witir bisa dikerjakan dengan 7 rakaat. Dan tata cara mengerjakan witir 7 rakaat sebagaimana tata cara pada salat witir dengan 5 rakaat. Begitu juga
salat witir dengan 9 rakaat. La yajlisu illa fi tsaminati fa yaqra'u at-tasyahhud wa yad'u thumma yaqumu wa la yusallim. Fa yusalli at-tasi'ah wa yatashahhadu wa yad'u wa yusallim. Adapun yang 9 rakaat ini, 9 rakaat witir dengan 9 rakaat, maka mengerjakannya dengan cara ketika sudah sampai pada 8 rakaat, ini 8 rakaat langsung semuanya tanpa ada duduk tasyahud atau tanpa tasyahud awal. Jadi langsung tasyahud awalnya itu pada rakaat yang ke-8. Kemudian pada tasyahud atau pada rakaat ke-8 ini tasyahud tapi tidak ditutup dengan salam. Kemudian langsung berdiri melanjutkan rakaat yang ke-9, kemudian tasyahud baru salam. Maka ini tata cara untuk yang witir dengan 9 rakaat. Kemudian yang 11 rakaat witir dengan 11 rakaat, maka Nabi SAW mengerjakan witir juga dengan salat dengan 11 rakaat. Dan Nabi SAW mengerjakannya ma baina an yafragha min salatil isya'i ilal fajri 11 rak'ah yusallimu baina kulli rak'atain wa yutiru biwahidah. Di mana Nabi SAW melakukan witir dengan 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 10, kemudian di rakaat ke-11 sekali, kemudian salam juga. Jadi 2 rakaat salam sampai yang 10, kemudian bangkit lagi 1 rakaat, kemudian salam. Kalau dia menghendaki 4 rakaat, maka ini pun tidak mengapa. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka qiyamul lail, menegakkan malam-malam kita di setiap hari, setiap malam bagi yang menghendaki untuk mengerjakan salat malam, dan khususnya di bulan Ramadan, maka dia mengerjakannya dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan 11 rakaat. Ini pendapat yang paling atau penjelasan yang paling kuat dalam masalah bilangan rakaat salat malam. 11 atau 13. Sebagaimana tadi yang disebutkan dalam hadis Aisyah, itu Nabi SAW mengerjakan dengan 11 rakaat dan kadang dengan 13 rakaat. Maka dia mengerjakan qiyamul lailnya dengan 8 rakaat ditutup dengan witir 3 rakaat, atau dengan 10 rakaat qiyamul lail dan witirnya 1 rakaat, atau bisa juga dengan witirnya tadi 5 rakaat, berarti 6 rakaat qiyamul lailnya. Maka demikianlah yang dicontohkan dan ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam tata cara mengerjakan qiyamul lail. Dan salatul lail, qiyamul lail di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar dan yang sangat agung. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia menegakkan malam-malam di bulan Ramadannya dengan iman dan ihtisaban, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka di sini anjuran bagi kita untuk menghidupkan malam-malam kita, khususnya di bulan-bulan Ramadan. Khususnya di bulan Ramadan. Dan menegakkan malam-malam kita dengan qiyamul lail, atau yang sering menjadi kebiasaan atau keumuman yang sering dikerjakan, itu sekarang diistilahkan dengan salatut tarawih. Maka salatut tarawih bagian dari qiyamul lail. Bagian dari salat qiyamul lail atau menegakkan salat malam. Maka qiyamul lail, menegakkan salat malam, ini
diharuskan di sana, kata Nabi SAW, imanan wahtisaban, agar kita mendapatkan keutamaannya. Dan yang dimaksud dengan imanan ay imanan billahi ta'ala wa bima a'addahu minat thawabi lil qa'imin. Maka kita wajib mengimani, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau karena kita mengerjakannya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dan Allah telah janjikan. Kemudian ihtisaban maknanya adalah kita mengerjakan qiyamul lail karena hanya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, dan bukan karena mengharapkan pahala dan dunia. Maka ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka qiyamul lail dan juga khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan harus dibangun di atas iman, pemahaman akidah yang benar, pemahaman tauhid yang benar, agar kita mendapatkan keutamaan puasa di bulan Ramadan dan khususnya qiyamul lail juga. Maka qiyamul lail akan menjadi penyempurna bagi ibadah kita yang wajib dan menjadikan keutamaan bagi kita, dan puasa di bulan Ramadan ini menjadi bukti kesungguhan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat dan tunduk dengan perintahnya. Maka kita cukupkan sampai di sini pada pertemuan ini. Jadi keutamaan menegakkan qiyamul lail, menegakkan malam dengan qiyamul lail ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka hendaknya kita senantiasa menjaga malam-malam kita untuk kita hidupkan dengan qiyamul lail, dan khususnya lagi ketika memasuki 10 hari terakhir, agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Maka ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.